Perkawinan pada Gelahang kini sudah banyak dilakukan di Bali khususnya bagi keluarga yang memiliki anak tunggal atau karena kondisi tertentu. Namun di masyarakat masih ada kadus atau kelihan adat yang menolak menyaksikan perkawinan ini takut terjadi masalah di kemudian hari. MUD Bali dan PHDI Bali menyatakan kini tak boleh ada pihak yang menghalangi mereka yang menjalani perkawinan pada Gelahang. Mengapa? Perkawinan pada Gelahang di tataran masyarakat masih menghadapi tantangan. Hal ini disebabkan sosialisasi soal jenis pernikahan ini belum menyentuh ke masyarakat terbawah. Peneliti Hukum Adat Bali dari Fakultas Hukum UNUD, Profesor Wayan P. Windia di acara Dialog Merah Putih, Rabu, 5 Februari 2025 di Warung Bali Kopi Jalan Veteran 63 Denpasar menegaskan perkawinan pada Gelahang ini sudah memiliki payung hukum baik di hukum adat maupun hukum nasional. Windia mengatakan saat ini tercatat 140 krama Bali melaksanakan jenis pernikahan ini. Mulai 2010 Majelis Desa Pekraman telah memutuskan dan mengakui keberadaan kawin pada Gelahang. Sedangkan secara nasional Undang-Undang Perkawinan, jenis pernikahan ini sesuai dengan sistem kekerabatan parental. Bahkan di akta perkawinan tak lagi ada golongan atau pilihan jenis perkawinan. Pengadilan dan MK pun sudah mengesahkan bentuk perkawinan in. Perkawinan pada Gelahang ini sudah diakui berdasarkan hukum adat Bali dan juga hukum nasional. Hukum adat Bali itu dapat diketahui dari yang pertama keputusan Majelis Utama Desa Pekraman tahun 2010, dalam mana ditentukan bahwa memang di Bali dikenal dua bentuk perkawinan. Yang pertama perkawinan biasa, yang kedua perkawinan nyentana. Tetapi ada kalanya pasangan calon pengantin tidak mungkin untuk memilih salah satu dari bentuk perkawinan ini. Bila terjadi demikian keadaannya, MUDP mengisyaratkan atau menegaskan dapat memilih bentuk perkawinan pada Gelahang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang sudah ditegaskan tahun 2010 itu dipertegas lagi berdasarkan keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali tahun 2023. Judulnya tentang perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Jadi, kalau sebelum ini kita agak bingung mencari ketentuan hukum adat Bali tentang perkawinan, perceraian, dan pewarisan, sekarang agaknya tidak perlu bingung lagi. Tinggal mendapatkan keputusan Majelis Desa Adat itu, dibaca, dipelajari supaya paham. Salah satu pelaku perkawinan pada Gelahang adalah Niluh Putu Nilawati yang memiliki anak dengan pernikahan kawin pada Gelahang. Dia menegaskan jenis perkawinan ini tak ada yang ribet asalkan kedua belah pihak sepakat bersama. Namun biasanya yang membuat ribet adalah kelompok lain di luar Pawarangan. Ketua Lebih Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Bali ini mengaku jenis perkawinan ini sangat mengangkat kesetaraan kaum perempuan Bali. Bahwa mereka bisa bertindak sebagai pradana sekaligus purusa di keluarga masing-masing. Caranya, apa isi perjanjian itu harus disepakati bersama dan bagian dari HAM. Eksistensi wanita Bali saat ini, Bu? Kebetulan pada waktu itu memang kami MPH juga yang mendukung ya, untuk Majelis Desa Pekraman Provinsi Bali pada waktu itu ya membuat konteks hukum adat ya, yang bersifat Bali Mawacara itu lebih dekat ke kesetaraan dan keadilan gender gitu ya. Karena kan di ujungnya itu perkawinan kita parental, sejajar antara laki-laki dan perempuan. Apa kuncinya biar perkawinan tidak ribet? Pertama ya upaya paksa itu tadi. Upaya paksa bagaimana hati kedua belah pihak itu kita tuliskan dalam perjanjian. Karena nanti sifatnya daripada perjanjian itu adalah sebagai undang-undang kepada orang yang membuatnya. Jadi dia tidak bisa mengingkari perjanjian itu. Begitu dia tanda tangani. Nah, itu upaya paksa. Kalau ada saksi kadus atau Vanessa yang menolak menjadi saksi gimana? Nah, ini bukan tugas kita.
bukan tugas para pihak yang akan melakukan perkawinan, tetapi betul adalah tugas daripada Majelis Desa Adat, PHDI, Dinas Kebudayaan, Departemen Agama, ya, untuk mensosialisasikan. Karena di Undang-Undang Dasar pun perkawinan itu adalah HAM kedua belah mempelai. Sementara itu, Dr. Iketut Wartayasa, akademisi STAN Negeri MP Ukuturan Singaraja yang juga Paruman Walaka PHDI Bali mengungkapkan secara hukum ada dan perspektif agama Hindu perkawinan ini tak bertentangan. Dikatakan sah karena ada manusia saksi yakni aparat dan prajuru, buta saksi berupa banten dan upakara dan dewa saksi serta sulinggi atau pemangku yang muput. Agama Hindu, perkawinan pada gelahang sebagaimana yang telah juga diakui oleh MDA pada tahun 2010 sudah diakui bentuk perkawinan biasa, bentuk perkawinan nyeburan, bentuk perkawinan PPG pada gelahan, yang terakhir ada perkawinan peselang. Karena ini sudah diakui, kalau juga kita melakukan hal itu tidak salah, tetapi memakai 3 asas. Asas pertama paksa, keadaan terpaksa, karena memang tidak bisa kita hindari supaya keturunan kita tidak punah. Yang kedua itu adalah lasil. Kita ini ikhlas dari berbagai konsekuensi termasuk implikasi ekonomi, implikasi sosial di masyarakat, bahkan implikasi hukum. Kita siap. Dan yang terakhir adalah setia. Satil. Satya itu dipepadekan, dituangkan di lembaran pepadika itu apa-apa. Keinginan mempelai berdua, status kapurusa keduanya. Yang kedua, apa keinginan pewarangan. Dan yang ketiga, disaksikan oleh kepengurusan desa adat. Seandainya bendesa adat, kados tidak bisa hadir, ada yang mewakili yang di bawahnya. Ya, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Om Santi Satya. Para akademisi juga menegaskan pada perkawinan pada gelahang membolehkan keduanya memiliki dan negen 2 pura kahyangan 3 dan memiliki setra 2. Untuk itu menjadi tugas Depak, MUD dan pemerintah mensosialisasikan perkawinan ini karena diakui secara adat dan hukum nasional. Made Sueca melaporkan.